Mary Vincent. Mary Vincent adalah seorang gadis berusia 15 tahun ketika dia memperjuangkan hidupnya setelah Lawrence Singleton memotong kedua lengannya dan meninggalkannya begitu saja dalam keadaan sekarat. Terlepas dari itu semua, Singleton ini hanya menerima hukuman yang ringan dan dibebaskan setelah kurang dari 10 tahun di penjara. Setelah dibebaskan, dia kembali mewafatkan seorang wanita muda bernama Roxanne Hayes. Jadi kita bahas dulu latar belakang si Mary Vincent. Mary Vincent ini dibesarkan di Las Vegas. Ia merupakan seorang penari dan mempunyai bakat yang luar biasa. Pelatihnya pun yakin bahwa ia dapat berkarir di dunia tari jika ia menginginkannya. Vincent ini mempunyai mimpi untuk berkeliling dunia dengan melakukan pertunjukan tariannya. Sedangkan orang tuanya bekerja di kasino. Saat remaja, Vincent ini mulai menentang orang tuanya dan sering bolos sekolah. Bahkan dia pernah kabur dari rumah dan tinggal bersama pacarnya. Keduanya tinggal di mobil pacarnya Vincent di daerah Sausalito, California. Hingga pada suatu hari, pihak berwenang menangkap pacarnya dengan tuduhan memperkaos seorang gadis remaja. Setelah penangkapan itu, Vincent menuju ke selatan dan sempat tinggal bersama seorang pamannya di Stockwell, California. Akhirnya dia menuju Corona, California, sebuah kota di luar Los Angeles untuk mengunjungi kakeknya dengan cara mencari tumpangan dari orang asing. Meskipun terlihat aneh saat ini, menumpang adalah hal biasa bagi banyak anak pemuda pada tahun 1970-an. Menumpang mobil yang lewat merupakan metode yang efektif untuk berkeliling kota, terutama bagi para remaja yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Pada tanggal 29 September 1978, Vincent bersama dua penumpang yang lain pada saat itu sedang menunggu tumpangan. Tibalah seorang pria berusia 50 tahun bernama Lawrence Singleton memperlambat laju mobil van-nya untuk memberikan tumpangan hanya untuk Vincent. Dengan alasan tidak ada tempat untuk orang lain kecuali satu orang saja. Dan dia berjanji akan mengantarkan Vincent sampai ke Interstate 5. Akhirnya Vincent pun naik ke dalam van. Diketahui Singleton ini adalah seorang pelaut dan mengaku bahwa ia sedang berkendara ke Reno NV. Namun, ia memberikan tumpangan kepada Vincent ke Los Angeles. Terlepas dari sikapnya yang tampak ramah, Singleton ini sebelumnya pernah dihukum karena berkontribusi pada kenakalan anak di bawah umur dan memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol. Dia juga baru saja bercerai dari istri keduanya dan dipisahkan dari putrinya. Beberapa menit kemudian, Singleton ini menghentikan mobil van-nya dan pergi ke kamar mandi. Vincent pun keluar mobil untuk meregangkan kakinya. Ketika dia membungkuk dan mengikat sepatunya, tiba-tiba Singleton ini memukul bagian belakang kepalanya hingga terjatuh. Kemudian Singleton pun melakukan pelecehan dan memperkaos Vincent, lalu menyuruhnya untuk tidak berteriak atau dia akan mewafatkannya. Dia memaksa Vincent untuk mematuhinya jika ingin hidup. Lalu Singleton ini mengikat tangan Vincent dan melanjutkan menyetir mobil sampai menemukan tempat sepi. Akhirnya, Singleton ini berhenti dan melepaskan ikatan tangannya dan memerintahkannya untuk minum alkohol yang di dalamnya sudah dicampur dengan obat tidur. Singkat cerita, ketika Vincent sadar, Singleton segera memerintahkannya untuk berbaring di pinggir jalan. Vincent ini memohon kepada Singleton untuk membebaskannya. Namun, Singleton pun berkata, "Kamu ingin bebas, saya akan membebaskanmu. Tapi ada syaratnya." Kemudian Singleton ini memotong kedua lengan Vincent dengan kapak tepat di bawah siku. Lalu dia berkata kepadanya, "Oke, sekarang kamu bebas." Lalu Singleton ini melemparkan tubuh Vincent ke dalam pipa gorong-gorong setinggi 30 meter. Kemudian meninggalkannya dalam keadaan pingsan dan hampir mati. Ketika Vincent sadar kembali, dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia berada di dasar jurang, telanjang, sendirian, dan mengalami pendarahan hebat. Dia mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan berjalan sejauh 3 km dari gorong-gorong. Diketahui tempat itu bernama Ngaray del Puerto. Dia mengikuti sumber suara yang berasal dari jalan. Tidak lupa dia mengangkat lengannya untuk meminimalkan pendarahannya. Setelah sampai di pinggir jalan, orang pertama yang melihatnya langsung melarikan diri dengan ketakutan. Kemudian tibalah mobil kedua, pasangan muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan liburan.
Pasangan ini pun berhenti untuk menolongnya. Lalu mereka membungkus lengannya Vincent dengan kain dari mobil mereka sebelum mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian itu, Vincent ini memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang pelaku penyerangan kepada penegak hukum, sehingga orang-orang langsung mengenali sketsa polisi. Selama masa pemulihannya, para spesialis memasangkan tangan palsu kepada Vincent dan dia kembali ke sekolah. 6 bulan setelah kejadian itu, dia duduk di kursi saksi dan menceritakan semua yang telah dilakukan Singleton terhadapnya selama dia disekap. Ketika di persidangan, Vincent ini memberikan kesaksian bahwa dialah pelakunya. Sedangkan Singleton mengatakan bahwa Vincent adalah seorang pekerja seks yang membantah bahwa dia melakukan kejahatan. Dia juga melakukan bahwa ada orang lain yang berada di dalam mobilnya, dan Vincent telah menuduhnya dengan tuduhan palsu. Bahkan, Singleton ini menyebutnya sebagai pelacur dengan bayaran $10 per malam. Pada akhirnya, Lawrence Singleton dinyatakan bersalah atas percobaan pewafatan, pemerkosaan, dan sejumlah kejahatan seksual lainnya. Namun, karena hukum yang sangat ringan untuk kejahatan seksual, Singleton hanya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. 8 tahun kemudian, Singleton dibebaskan dan kembali ke jalanan karena berkelakuan baik. Beberapa psikiater di penjara San Quentin, di mana dia ditahan, telah melaporkan bahwa dia adalah seorang yang memiliki kepribadian paranoid parah atau skizofrenia dan mampu melampiaskan kemarahannya kepada mereka yang lebih lemah darinya. Setelah dibebaskan dari penjara, Singleton ini kembali ke negara bagian asalnya, Florida, di mana dia ditangkap pada tahun 1990 karena pencurian kecil-kecilan. Dia juga dijatuhi hukuman 2 tahun tetapi hanya menjalani sebagian kecil dari waktu tersebut. Pada tanggal 19 Februari 1997, hampir 20 tahun setelah serangan terhadap Mary Vincent, Singleton mengajak seorang pekerja seks muda bernama Roxanne Hayes ke rumahnya, di mana dia melakukan aksinya. Para tetangganya pun menelpon polisi setelah mendengar suara berisik. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Singleton berlumuran darah dengan jasad Hayes tergeletak di lantai. Singleton ini diketahui telah mengancam ibu 3 anak itu di bagian tubuh beberapa kali. Seperti yang bisa diduga, protes besar-besaran dari masyarakat nasional muncul sebagai tanggapan atas serangan kedua RUU Singleton disusun di California, yang mencegah pembebasan dini pelaku yang melakukan kejahatan yang melibatkan penyiksaan. Akhirnya, Vincent bersaksi dalam persidangan kedua Singleton dan mendukung RUU California tersebut. Dan sekarang, hukuman minimum untuk kejahatan yang melibatkan penyiksaan adalah 25 tahun. Akhirnya, Singleton ini dijatuhi hukuman wafat, namun dia meninggal di penjara karena kanker pada tahun 2001. Bertahun-tahun setelah sembuh, Vincent pun menikah, namun kemudian bercerai. Traumanya telah menyebabkan dia mengalami stres dan depresi selama bertahun-tahun. Akhirnya dia menjadi ibu dari 2 orang anak laki-laki. Dari sanalah hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Vincent ini diketahui mulai sembuh dan menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga barunya yang menjadi bagian dari hidupnya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2003, Vincent menyatakan, "Saya ingat saat berusia 4 tahun dan seorang bertanya kepada saya, apa yang saya inginkan saat saya besar nanti. Saya pun menjawab, saya ingin menjadi ibu bagi dunia." Vincent menambahkan bahwa menjadi seorang ibu telah membantunya melewati bertahun-tahun yang sangat sulit setelah kejadian tersebut. Ketika Mary Vincent masih kecil, dia ingin menjadi seorang penari. Namun sebagian dari kakinya harus digunakan untuk merekonstruksi lengannya dan mengakhiri impian masa kecilnya untuk menari. Namun sekarang ia menemukan hobi baru, yaitu melukis, menggambar, dan membuat sketsa. Karya seni Mary Vincent seringkali menggambarkan wanita yang kuat sebagai figur aksi wanita. Beberapa mungkin berpakaian minim, yang lain berpakaian lengkap. Vincent ini belajar cara memperbaiki prostetik lengannya dengan menggunakan suku cadang. Dan sekarang memiliki gerakan yang lebih luas untuk membuat ilustrasinya yang lebih baik, yang sekarang dia jual. So, jadi sekian dulu untuk cerita dari Mary Vincent yang kedua lengannya itu dipotong, yang awalnya baik di depan, gak taunya di belakang psikopat. So, thanks for watching.